Bismillah, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my channel. Nah, sekarang kita ada di halaman 92 ini ya. Ini halaman 92. Nah, apa yang dipelajari di halaman 92? Lihat di sini ada part 11, write, berarti menulis ya. Nah, kemudian di bagian A, read the email from Harry to Maggie. Where was Harry on holiday? Was it a good holiday? Nah, baca email dari Hari untuk Maggie. Di manakah holiday-nya Harry? Apakah holiday-nya menyenangkan atau apakah holiday-nya bagus? Nah, sebelum kita jawab pertanyaannya, mari kita baca dulu emailnya ya. Jadi email itu untuk melihat di sini sudah disediakan ya. Kalau di email biasanya kan sudah disediakan. Jadi kita tinggal klik atau tulis alamat emailnya, kemudian alamat email kita dari mana ya. Nah, kemudian kita juga akan membaca dulu. Mari kita baca ini dari Harry. Harry, hi Maggie. We were on holiday in Spain last month and it was wonderful. The weather was fantastic. It was sunny every day. There was a swimming pool in the hotel and there was a great beach too. The food in the hotel wasn't very good, but there were lots of good cafes and restaurants in the town. I hope you go there again next year. See you soon, Harry. Nah, jadi di sini Harry menceritakan holiday-nya atau liburannya atau vacation-nya di Spanyol ya, bulan lalu. Nah, ia merasa liburannya itu sangat berkesan ya. It was wonderful. Nah, the weather was fantastic. Dia mengatakan cuacanya juga sangat mendukung ya, karena dia di sini it was sunny every day ya, jadi ada cuacanya cerah setiap hari. Kemudian terdapat kolam renang di hotel dan ada juga di sekitarnya, di sekitar hotel itu ada pantai ya, jadi memang sangat-sangat wonderful. The food in the hotel wasn't very good. Sayangnya makanan di hotel itu tidak terlalu bagus, tidak terlalu enak menurut Harry. Tapi begitu banyak makanan enak ya. Begitu banyak kafe-kafe yang bagus dan restoran di sekitar kota. Nah, Harry berharap bisa pergi ke sana lagi tahun depan. See you soon, Harry. Nah, sampai jumpa sesegera mungkin. Nah, kita lihat di sini bagian B, write an email to a friend about a holiday. Jadi tulis email. Nah, ibu gurunya mungkin di sekolah, miss-nya atau mem-nya akan meminta untuk memberikan tugas ini, write an email, tulis email ke temannya tentang your holiday, tentang liburanmu. Apakah kamu liburan di mana? Apakah di rumah, di luar kota, bersama keluarga, atau sendiri? Nah, ceritakan dalam bahasa Inggris. Use this question and Harry's email to help you. Nah, ini bisa membantu anak-anakku semua untuk membuat email sesuai dengan yang diinginkan perintah dari bagian B ini. Jadi ini bebas, ini kapan, kemudian apakah bulan lalu, apakah musim panas atau bulan lalu atau tahun lalu ya. Nah, jadi emailnya Harry ini bisa membantu kita untuk membuat kalimat per kalimat menjadi sebuah paragraf di email ya. Kemudian weathernya not good, okay, wonderful ya. Harus pilih salah satunya ya. Kalau not good, merasa tidak bagus cuacanya pada saat itu, mention not good. Kalau okay ya just okay. Kalau senang sekali atau cuacanya sangat mendukung sekali menurut anak-anakku ya just say wonderful.
Kemudian swimming pool or beach, apakah ada swimming pool, kolam renang atau pantai? Kedua-duanya boleh. Nah, great kalau misalnya ada dan sangat useful sekali menurut anak-anakku. Kalau tidak not very nice, tidak suka atau tidak baik menurut anak-anakku, not very nice. Hotel or restaurant, apakah ada hotel atau restoran? Apakah kalian tinggal di hotel atau pergi ke restoran? Say that. Good food, not very good food. Ya, ini tentang makanannya ya. Nah, di sini saya sudah tuliskan contohnya. Mari kita lihat. Ini saya sudah tulis. Mari kita baca bersama-sama. Dear Alia, last semester break, I went on vacation to Bali, a city in Denpasar, Indonesia. It was my first time visiting the beautiful island, and I was excited because the weather was sunny. I arrived in Bali and checked it into my hotel. There was swimming pool in the hotel and was located in the bustling city of Kuta, near Kuta Beach. The first thing I did was explore the local markets, where I found all sorts of interesting souvenirs and handmade crafts. I also tried some of delicious local food, including spicy satay and sweet fruit smoothies. I also made time to relax on the beach and soak off the sun. I spent hours logging and on a comfortable beach chair, reading a book and sipping on a cold drink. Although I spent lots of money, but my time in Bali was unforgettable. I cannot wait to go there with you again next year. See you soon, Andra. Nah, jadi ingat ya, ketika menceritakan tentang kenangan masa lalu, liburan yang pernah kalian lakukan, anak-anakku lakukan, itu kita pakai simple past. Ya, jadi masuk ke test recount. Jadi diceritakan ulang, tapi menggunakan bentuk-bentuk kedua, simple past, was, ya. Nah, bentuk kata kerjanya juga menggunakan bentuk kedua, ya. Ada juga bentuk ketiga, oke. Nah, lihat di sini, ini saya sudah tuliskan artinya, ya. Nah, liburan semester lalu saya pergi berlibur ke Bali, Indonesia. Ini adalah kali pertama saya mengunjungi pulau yang indah ini dan saya sangat bersemangat karena cuacanya cerah. Saya tiba di Bali dan check-in ke hotel saya, terdapat kolam renang dan terletak di kota Kuta yang ramai dekat pantai Kuta. Hal pertama yang saya lakukan adalah menjelajahi pasar lokal, di mana saya menemukan segala macam souvenir dan kerajinan tangan yang menarik. Saya juga mencoba beberapa makanan lokal yang enak, termasuk sate petas dan smoothies buah manis. Saya juga meluangkan waktu untuk bersantai di pantai dan berjemur di bawah sinar matahari. Saya menghabiskan berjam-jam bersantai di kursi pantai yang nyaman, membaca buku, dan menyeruput minuman dingin. Meskipun saya menghabiskan banyak uang, tapi waktu saya di Bali tak terlupakan. Saya tidak sabar untuk ke sana denganmu tahun depan. Sampai jumpa, Andra. Nah, itu tadi ya, yang mirip-mirip ya, yang mirip-mirip diimprovisasi sedikit. Yang penting tidak keluar dari materi yang kita inginkan. Jadi menceritakan pengalaman yang telah terjadi di masa lampau, baik itu liburan, itu menggunakan simple past, ya, menceritakan ulang, ya. Nah, oke, kita ke bagian 12. Last but not least, artinya apa? Berarti ya terakhir tapi tidak kalah penting, khusus untuk di chapter ini atau di unit 12 ini ya, kalau tidak salah. More speaking. Mari berbicara lebih banyak lagi ya. When I was very young, ya, jadi ketika saya masih sangat muda. Bagian A, talk to someone in your family and try to find out as much as you can about the time when you were very young. Use the questions to help you. Also, try to get a photo of you as a very young child. Nah, ini ada foto-fotonya ya. Boleh nanti disimpan foto-fotonya di sini. Oke, jadi ini juga tugas ya. Ini
untuk membantu kita untuk lebih bisa berbicara dalam bahasa Inggris. Nah, ini clue-nya, aturan-aturannya. What was your first word as a baby? Kata pertamamu ketika masih bayi apa? Nah, kalau lupa, tidak ingat, you can tell your parents. How big were you when you were born? Seberapa berat ya? You can tell your parents too ya. Seberapa berat kamu ketika baru lahir? Nah, where was your first school? Nah, di mana sekolah pertamamu? Mungkin ini kalau sekolah pertama sudah ada ingatan ya. Sudah diingat, oh saya dulu TK-nya di mana, PAUD-nya di mana ya. Nah, kemudian who were your first friend? Siapa teman pertamamu? Nah, pasti ingat ya siapa teman pertamanya. Kemudian who was your first teacher? Siapa guru pertamanya waktu pertama sekali sekolah? Kemudian what was your favorite food as a 6-year-old? Nah, ini apa makanan paling kamu sukai di usiamu yang 6 tahun? Kemudian what food didn't you like? Nah, pasti waktu kecil kita rewel ya soal makanan, pilih-pilih makanan. Nah, kira-kira makanan apa yang paling tidak kamu sukai? Kemudian yang terakhir, what was your favorite TV program when you were 10? Apa tontonan yang paling kamu sukai ketika usiamu sudah 10 tahun. Jadi ceritanya ini kalian sudah SMP kelas 7 ya, sudah 11, 12 antara usia itu. Ada malah yang sudah 13 ketika masuk di usia 7 tahun pas SD. Nah, ini clue-nya membantu kita untuk more speaking ya. Ketika gurunya nanti menyuruh, meminta untuk mengerjakan ini, karena di bagian B ini ada in groups ya, jadi berpasangan. Show your photos, then ask and answer question in groups. Berarti bisa dalam berkelompok, mungkin gurunya nanti di sekolah anak-anakku dikasih berkelompok untuk menceritakan ini, untuk mengerjakan ini bersama-sama, then ask and answer question, kemudian tanya jawab ya. Nah, ini saya sudah tuliskan contohnya. Last but not least, more speaking. When I was very young. Jadi saya tulisnya seperti ini. Nanti kalian boleh improvisasi, boleh tambah-tambahkan. Ini sesuai kan dengan kondisi anak-anakku di sekolah ya. Oke, number one, my first words as a baby was papa, mama. Nah, ini papa ini mungkin bapaknya ya. Terus ini mama, mamanya berarti mamanya atau mungkin makan ya, minta makan. When I was born, I was 2.7 kilos ya, 2,7 kilo. Kemudian my first school was Dharma Wanita Kindergarten ya. Kemudian ini sekolahnya di TK Dharma Wanita. Kemudian my first friend was Kayla. Nama temannya Kayla, nama teman pertamanya Kayla. My first teacher was Miss Sri. Guru pertamanya bernama Ibu Sri. Kemudian my favorite food as a 6-year-old was fried chicken. Jadi makanan favoritnya ya anak-anak lah ya suka ayam goreng ya. Kemudian I didn't like vegetable. Nah, mereka tidak suka sayur-sayur atau sayur mayur. Nah, kemudian my favorite TV program when I was 10 was Upin Ipin ya. Upin Ipin tidak terlupakan ya di video ini. Oke. Nah, itu saya rasa yang bisa kita bahas di halaman 92. Semoga bermanfaat ya untuk anak-anakku semua. Selamat belajar berbahasa Inggris. Thank you. Bye-bye. Assalamualaikum.